Perkenalkan, nama saya Subrinus Afandi Kedimu, NIM 2001 2001 10 01 13. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, satu siswa pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Oke, baik, 2 orang. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah menganalisis karakteristik bioma di dunia. Pengertian bioma: letak geografis wilayah di permukaan bumi yakni berbeda-beda serta adanya pengaruh iklim membuat flora dan fauna yang menghuni wilayah tertentu bervariasi dan dapat dikelompokkan. Pengelompokan paling besar dari keragaman makhluk hidup tersebut dikenal dengan bioma. Pengertian bioma: setiap wilayah di muka bumi mempunyai kondisi alam yang berbeda-beda satu sama lain, seperti kawasan Afrika dan Asia Barat yang dikenal kering, daratan Eropa yang dingin, serta wilayah Asia Tenggara dengan iklim tropisnya. Hal itu tutut berimbas pada jenisnya dan karakteristik flora dan fauna yang menghuni wilayah tersebut. Bioma juga disebut ekosistem besar dan terdiri atas beberapa macam atau jenis, meliputi flora dan fauna dengan karakteristik tertentu pada suatu wilayah. Pengelompokan flora dan fauna dalam suatu bioma mempunyai fungsi tersendiri dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ciri dan karakteristik bioma: karakteristik utama bioma dalam wilayah tertentu adalah didominasi suatu vegetasi yang dipengaruhi oleh iklim regional. Oleh sebab itu, perbedaan paling mudah yang bisa dilihat dari setiap bioma adalah jenis vegetasi yang tumbuh di wilayah tersebut. Fungsi bioma: penentuan bioma dalam wilayah tertentu dilakukan bukan tanpa alasan, khusus pada aspek biologi yang berkaitan dengan pengklasifikasian berbagai jenis flora dan fauna. Adapun beberapa fungsi dari penentuan bioma adalah sebagai berikut: memudahkan proses pengelompokan jenis-jenis flora dan fauna yang baru ditemukan atau diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioma: merujuk pada berbagai pengertian tentang bioma, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan bioma dengan segala karakteristiknya disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi bioma, antara lain: pertama, letak geografis; kedua, kondisi iklim; ketiga, curah hujan; keempat, intensitas cahaya dari matahari. Jenis bioma. Jenis bioma yang pertama, jenis tundra. Bioma tundra adalah jenis bioma yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut, serta tidak ada perpohonan sama sekali. Persebaran bioma tundra mulai dari lingkungan dengan iklim es abadi seperti di sekitaran kawasan kutub utara dan beberapa wilayah kutub selatan. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari bioma tundra, antara lain: seluruh lingkungannya ditutupi oleh es dan salju. Radiasi matahari yang terjadi sangat sedikit. Bioma yang kedua, bioma gurun. Bioma gurun juga disebut sebagai bioma padang pasir dan dikenal sebagai kawasan dengan kemampuan untuk menjamin kehidupan sangat kecil. Akan tetapi pada kenyataannya, wilayah gurun juga menyimpan kehidupan yang cukup tersembunyi agar dapat bertahan hidup dan biasanya hanya terjadi di siang hari. Berikut ini adalah ciri-ciri dari bioma gurun, antara lain: pertama, curah hujan bioma gurun sangat rendah, yakni sekitar 20 mm per tahun. Kedua, suhu pada waktu siang hari bisa mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan pada waktu malam hari dapat turun hingga mencapai 0 derajat Celcius. Ketiga, bioma stepa. Bioma stepa juga biasa disebut sebagai bioma padang rumput, dan sesuai dengan namanya, bioma ini didominasi oleh flora perumputan. Persebaran bioma padang rumput stepa adalah wilayah dengan curah hujan yang rendah di sepanjang kawasan beriklim
tropis dan subtropis dengan iklim sedang. Berikut ini adalah ciri-ciri dari bioma padang rumput stepa ini, yaitu pertama, berada di kawasan peralihan dan iklim basah atau humid ke iklim kering atau arid. Kedua, rata-rata curah hujan antara 50 sampai 100 mm per tahun. 4. Bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah kawasan dengan hutan yang lembab dan basah. Jenis bioma ini dapat dijumpai di wilayah sekitar garis khatulistiwa, tepatnya pada lintang 0 sampai 10 derajat ke utara dan selatan pada lintang 10 derajat ke utara dan selatan khatulistiwa. Kondisi hutan yang basah dan lembab disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Ciri khas dari bioma hutan tropis yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat kelembapan lingkungan cukup tinggi. 2. Khususnya di area dasar hutan. 3. Suhu bioma hutan hujan tropis kurang lebih 20 derajat Celcius. 5. Bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah wilayah yang tanamannya meranggas atau daunnya berguguran pada waktu musim dingin. Kondisi ini disebabkan karena pada musim dingin tumbuhan tidak melakukan fotosintesis dan daunnya pun menjadi gundul. Hal yang sama juga dilakukan oleh fauna, yaitu hibernasi atau tidur sepanjang musim dingin. Berikut ini adalah karakteristik dari bioma hutan gugur, yaitu curah hujan rata-rata antara 750 sampai 1000 mm setiap tahunnya. Kedua, temperatur lingkungannya sekitar 17 sampai 22 derajat Celcius. Keenam, bioma hutan taiga. Bioma hutan taiga adalah jenis-jenis yang paling luas di antara berbagai macam bioma lainnya. Rata-rata hutan taiga dapat dijumpai di antara kawasan beriklim subtropis dan wilayah kutub. Taiga merupakan hutan homogen yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies seperti pinus dan jenisnya. Ciri-ciri hutan taiga adalah sebagai berikut. Suhu kawasan bioma taiga berkisar antara kurang 12 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius. Baik, pertemuan materi kita pertemuan kali ini sampai di sini. Sekian, terima kasih.